viral video digempur PDI Perjuangan di parlemen soal anggaran. Prabowo panas, saya bertanggung jawab pada Presiden Jokowi. Baik, teman-teman, mari kita saksikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Sampai ke titik itu, Saudara Menhan harus menjelaskan. Pimpinan, Ya, jadi pimpinan, ya. saya pikir ini nggak perlu kita perdebatkan panjang lebar. Yang diminta oleh Pak Effendi itu sederhana loh. Baik, Pimpinan, tolong dijelaskan di sini apa urgensinya, kemudian disembunyikan anggarannya. Oke. Apa sih? Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Baik. Saya bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Oke, jadi dia merasa ditekan Terima ya. kasih, Pak Menhan. Perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia yang tadi Bapak sampaikan memang bukan hal yang mudah. Memberikan rasa aman pada seluruh warga itu adalah tugas yang tidak mudah. Namun paparan Pak Menhan, paling tidak bagi kita yang berada di ruangan ini dan mendengarkan, mudah-mudahan saya tidak salah kalau mengatakan bahwa Bapak membawa harapan baru bagi perbaikan-perbaikan PR-PR yang selama ini ada di dalam sistem pertahanan kita. Pak Menhan, Pimpinan, saya interupsi. silakan singkat Pak Effendi ya. Habis ini mungkin saya akan putar ke fraksi terlebih dulu. Meminta agar sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Iya. Tapi Saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi misi dan itu juga masih visioner. Ini dukungan anggarannya seperti apa? Karena di sini ada Menhan. Tolong disampaikan, jadi ini menjadi bahan kita bahasan di dalam rapat kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, saya Pimpinan, itu termasuk pimpinan, ya. pimpinan, pimpinan. Baik, Pak Menhan tahan sebentar. Pak Tamliha silakan. Sesuai dengan kesepakatan rapat pimpinan Kapoksi untuk hal anggaran nantinya dalam sistem yang tertutup. Terima kasih. Ya, saya kira demikian. Jadi saya katakan mengenai yang rinci, yang bersifat teknis dan anggaran, saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Pak Menhan. Sebentar pimpinan. Ini tapi ininya terbuka, bagaimana tertutup? Ini terbuka ini pimpin. Iya, nanti kita akan sampaikan. Sebentar. Selazimnya Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerjanya termasuk dukungan anggarannya, bahwa nanti misalnya kita ingin bahas di tertutup yaitu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka, Saudara Menhan. Terbuka ini semua kepada Komisi 1. Ya? Tapi terbuka kepada Komisi 1, tapi kita tidak terbuka kepada umum. Ya, bagaimana kita menjaminnya ini sudah ada di meja? Dan saya tidak tahu apakah ini di Sekretariat juga ada. Saya kira lebih baik karena ini juga kebijakan umum dan ini ada di APBN kita, disampaikan saja bahwa nanti Saudara Menhan ingin mencapai angka yang katakanlah sesuai visinya Menhan, ya baru kita masuk di tertutup. Ini kan sudah terbuka Pak, di APBN kita ada ini. 131 ini bukan angka rahasia Pak. Agar match saja dengan tadi yang disampaikan di program awal tadi. Ya, saya tidak ada masalah kalau memang mau disampaikan, kita tidak ada masalah. Pimpinan. Memang Siapa yang? Sebentar Pak Menhan, Pak Alimin silahkan. Oke. Terima kasih. Saya harus menyampaikan karena saya juga hadir dalam rapat pimpinan komisi tadi dengan pimpinan komisi. Nah, saya ingin juga ini tradisi ini juga betul kita akui juga. Rapat pimpinan ketua fraksi dan pimpinan komisi ini sudah memutuskan seperti tadi pada awal ini pembukaan seperti yang kita buka, kemudian ketika akan masuk kepada sesuatu yang kita memang anggap tertutup, kita bahas di sini. Ini keputusan yang kita buat antara pimpinan fraksi yang saya kira hampir semua hadir pimpinan fraksi Kapoksi waktu itu yang rapat tadi. Jadi agar rapat Kapoksi dan pimpinan komisi ini kita hormati juga gitu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Alimin. Baik, kami langsung. Pimpinan, tolong dijelaskan di sini apa urgensinya, kemudian disembunyikan anggarannya. Ada apa sih? Apa Pak plus, Effendi. apa plusnya bagi? Ini kan kita anggota, Ya, enggak ada kedaulatan pimpinan proksi. Apa urgensinya itu kemudian disembunyikan? Oh, ini dipaparkan di forum atau ditutup dari awal nih rapat? Apa dalam urgensinya? tata tertib Ya tolong dijelaskan ke kita. pimpinan bisa membuka rapat, lalu di mana dirasa ada rahasia negara, maka pimpinan diperbolehkan untuk Di mana menutup. rahasia negara ini APBN kok? Ini APBN. 131 triliun ini APBN. Undang-undang sudah. 131-nya iya, tapi Iya. sudah Terus? ada angka-angka lainnya selain 131. Ya silakan kalau angka-angka lain kan kita ada mekanisme off the record atau dan sebagainya. Jangan kita kemudian seolah-olah 54 orang kemudian direduksi dengan 6-10 orang. Nggak bisa. Kita Saya kira ini dengarkan budaya dulu tidak dari, karena tadi sudah rapat dengan Kapoksi, kita dengarkan dulu mungkin sikap-sikap fraksi. Pak Effendi boleh menanya nanti setelah silakan. dari fraksi. Tapi Terima saya- kasih Pak Effendi, mungkin dari fraksi PDI Perjuangan juru bicaranya kita mintakan waktu dan sesuai tatip sekali lagi waktunya adalah 3 menit maksimal. Dari fraksi PDI Perjuangan siapa yang akan menjadi juru bicara? Ibu Ketua, Silakan saya Pak kira Menhan. yang anggaran yang sudah disahkan tidak ada masalah. Kalau memang mau diulangi lagi, saya tidak ada masalah. Iya. Di dalam paparan itu, ini kan paparan rencana kerja dan dukungan anggaran. Sampai ke titik itu, Saudara Menhan harus menjelaskan. Tapi bahwa ada rencananya Saudara Menhan yang akan diajukan, mau ditertutupkan, itu pun tidak lazim. Namanya lembaga legislatif ya terbuka. Ini forum terbuka, forum rapat terbuka. Sekarang anggaran belanja seluruh dunia terbuka di website kok. Di mana harus ditutupin lagi? Begini Justru ingin- ya. saudara Effendi, ini kalau soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran. Pimpinan, Ya, jadi pimpinan, ya. saya pikir ini nggak perlu kita perdebatkan panjang lebar. Yang diminta oleh Pak Effendi itu sederhana loh. Apa yang sudah dipaparkan di sini dipaparkan saja secara lisan. Bahwa kemudian pendalaman kita buat tertutup itu tidak persoalan. Ini kan jadi lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi nggak mau dibacakan, nggak mau disampaikan. Jadi saya pikir tidak ada pertentangan besar di sini. Sampaikan saya terbuka dan Pak Menhan juga tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan dibandingkan Pak Menhannya? Terima kasih. Pimpinan. Pak Adian sebentar Pimpinan. ya, saya memegang tadi titipan dari fraksi-fraksi. Jadi saya harus tanyakan dulu begitu mekanismenya. Kalau fraksi-fraksi setuju silahkan. Tadi kan yang kita adakan rapat juga harus saya hormati, bukan saya mau atur sendiri. Semua sikap fraksi harus saya hormati. Jadi kalau memang ada permintaan demikian, saya tanyakan kembali kepada fraksi-fraksi. Bagaimana, apakah Pimpinan. ini mau silakan? Oke, sekarang kita lihat bagaimana tanggapan masyarakat ya. Terlihat dari komentar-komentar ini. Dari Jumaidi, gak lama lagi DPR dibubarkan. Siapa yang setuju DPR dibubarkan? Oke. Kemudian dari John Farr, saat Bapak nanti menjadi Presiden RI, segera berlakukan undang-undang perampasan aset koruptor, bungkam semua elit politik korup di negeri ini, rakyat 100% mendukung Pak. Oke, mudah-mudahan Prabowo bisa lakukan itu. Kemudian dari Crazio, mereka bicara bukan atas nama rakyat, tapi tendensius menyerang personal Pak Prabowo sebagai lawan politik. Kelihatan dengan cara bicara mereka yang membabi buta dan gak beretika seperti layaknya orang gak berpendidikan. Alhamdulillah sekarang mereka kalah dan gak ada lagi di DPR. Oke. Kemudian dari Agus, tolong dihapus DPR dari Indonesia. Buat apa DPR? Gak ada gunanya. Rakyat cerdas, teknologi mudah, canggih, dan bisa mengurangi korupsi, keuangan negara, stabil, bantuan apapun dapat sasaran bila DPR dihapus. Terima kasih.
dapat tepat sasaran ya. Benarkah demikian? Lalu dari dunia bola, DPR itu hanya kepentingan partai atau kepentingan politik saja, tidak kepentingan bernegara. Kemudian user, benar kata Gus Dur, bubarkan DPR, buang-buang uang rakyat saja. Kemudian dari Guritno, itulah kenapa setiap pemilu legislatif saya tidak pernah mau untuk mencoblos salah satu dari caleg. Saya tidak lagi percaya dengan mereka. Lambat laun negeri ini akan tahu bahwa rakyat sudah tidak perlu mereka lagi. Yang sependapat mana layaknya. Hanya 3 orang. Oke, dari Iskandar, kami di belakang Anda Pak Prabowo. Kemudian dari Hadi Wahyudi, benar, bubarkan DPR. Ayo Pak Prabowo, Gus Dur pernah bilang, bubarkan DPR. Kemudian dari Aris, setuju bubarkan saja DPR. Karena mereka hanya nama saja, wakil rakyat. Kami rakyat sama sekali tidak terwakili. Dari Castra, soal taktik dan strategi itu harus dirahasiakan karena itu rahasia negara. Tapi soal anggaran yang rawan akan korupsi wajib disampaikan. Nah, teman-teman saya lebih setuju di sini ya. Kalau masalah taktik dan strategisnya itu memang harus dirahasiakan. Nggak boleh orang lain tahu tentang hal itu. Tapi kalau soal anggaran, ini rawan sekali nih, kita nggak tahu kemana uangnya. Jadi harus ada keterbukaan dalam menyampaikan anggaran-anggaran yang mungkin tidak di live-kan, tetapi cukup di internal rapat itu sendiri. Ya. Nah, mungkin itu maksud dari para anggota DPR RI ini ya. Indonesia aslinya kaya pajak, negara di mana-mana, tapi kenapa kok harus ada DPR yang hanya makan gaji rakyat yang nggak sesuai tanggung jawab? Bubarkan saja DPR karena DPR tidak memihak rakyat kecil. Lebih banyak yang jadi korupsi, bubarkan. Siapa yang setuju? Angkat jempolnya. Oke, baik teman-teman. Jadi video ini memberikan kita sebuah gambaran tentang bagaimana seharusnya ya di dalam bernegara ada hal-hal yang memang kita terbuka, ada hal-hal yang kita tertutup. Tapi kalau memang soal anggaran ya boleh-boleh saja, ya kan, sepanjang itu aman dan tidak ada sesuatu yang membahayakan bangsa dan negara kita, mesti diperjelas semua soal anggaran ini karena rentan sekali ada oknum-oknum yang bisa bermain soal anggaran ini. Ya, korupsi kan anggaran itu yang dikorupsikan. Nah, Prabowo Subianto sudah terpilih menjadi calon Presiden Republik Indonesia dan mudah-mudahan ada perbaikannya di negara kita. Jangan sampai negara ini begitu-begitu saja tanpa ada kemajuan, tetapi seharusnya karena kita sudah kemerdekaan kita sudah dewasa, seharusnya kita mampu untuk berdiri sendiri tanpa impor, tanpa berharap kepada negara-negara lain, karena kita bisa kaya dengan sumber daya yang ada di bangsa kita. Ya, kita negara besar, kita punya kemampuan yang luar biasa, yang orang-orang lain tidak punya, tapi kita punya. Ya kan, seharusnya bangsa ini maju kalau dipimpin oleh orang yang benar. Tapi karena kita saling bermain ya, itu membuat masyarakat menjadi miskin. Baik teman-teman, silakan tulis di kolom komentar ya apa yang menjadi tanggapan dan apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan persoalan politik kita di masa-masa saat ini. Selamat, sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.